Adil Katalino, Baculamin Kasaruga, Basega Kanjubata. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Joko Robianto, SPD, dari SMK Negeri 1 Sengatamila. Saya Andi, SPD, dari SMA 2 Ngabang. Saya Kotianto, dari SMP Negeri 4 Air Besar. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Toti. Selamat siang Pak Joko. Ya, lama kita udah dapat ketemu ya. Ya, kita sekalian gitu. Jadi pada hari ini kita melaksanakan supervisi akademik, yaitu coaching untuk supervisi akademik ya. Ya, benar. Jadi hari ini saya selaku pengamat akan menyampaikan beberapa untuk melaksanakan supervisi akademik. Jadi saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian supervisi tersebut antara coach sama coach. Jadi saya yakin Pak Totianto itu mempunyai prinsip seorang coach. Jadi prinsip seorang coach itu mempunyai yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi si coach. Terus berikutnya lagi, saya yakin juga Pak Toti itu mempunyai kompetensi inti sebagai coach. Yang pertama yaitu present, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan Pak Toti nanti sebagai coach bisa menyelesaikan permasalahan coachnya. Amin. Ya. Terus sebagai coach jangan lupa Pak Toti menerapkan alur tirta yang sudah ada. Yang pertama yaitu tujuan, terus yang kedua identifikasi, terus yang ketiga rencana, terus yang keempat tanggung jawab atau komitmennya. Sebelum kita memulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Toti supaya alur pelaksanaan coachnya terhadap coachnya itu berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Pak Toti kembangkan. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di Pak Joko, pertama saya akan mendengarkan dengan aktif. Terus kompetensi yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan cek ngerasa. Ya, siap. Terus dari kedua itu secara spesifik yang Pak Toti ingin kembangkan bagian yang mana Pak? Untuk kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu pada bagian mendengarkan yang aktif Pak Joko, supaya nanti saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coach alami. Terus pertanyaan selanjutnya Pak Toti, indikator ketercapaiannya, terus atau tolak ukur yang Pak Toti inginkan. Untuk indikator ketercapaian, dalam coaching saya nanti bisa menerapkan alur tirta dengan runtut dan baik. Kemudian saya nanti bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau nanti hadapi. Iya, ya. Hanya itu yang bisa saya tanyakan. Nanti tolong lanjutkan antara coach sama si coach. Silakan selesaikan permasalahannya dengan baik. Mudah-mudahan si coach itu bisa menemukan masalahnya. Ya.
Terima kasih Pak Deko. Ya, sama. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Rofi. Mana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini luar biasa baik. Alhamdulillah. Hari ini Pak Andi kita ngobrolnya agak lama, nggak apa-apa Pak Andi? Tidak apa-apa Pak. Oke, siap. Pak Andi kira-kira datang ke sini menemui saya, ada unek-unek atau perasaan yang perlu disampaikan pada saya gitu Pak Andi? Ini Pak, seperti saya mau bercerita masalah saya itu. Saya tuh ketika belajar itu dengan siswa tuh kayaknya ada yang kurang dengan diri saya ketika menyampaikan materi dengan anak-anak begitu. Jadi saya lihat beberapa anak itu asik sendiri, mengobrol sendiri mereka itu. Jadi kok begitu ya? Jadi saya juga bingung gitu, bagaimana caranya. Itu yang siswanya ngobrol sendiri itu sebagian atau hampir semuanya tuh Pak Andi? Tidak semua sih Pak Joko, Pak Toti, bahwa siswa itu ada sekitar 4-5 orang yang suka ngobrol sendiri dengan teman-teman suka di luar, jadi mengganggu semuanya, mengganggu belajarnya. Oke, baik Pak Andi. Dari pertemuan kita hari ini, kira-kira menurut Pak Andi apa tujuan ataupun harapan yang Pak Andi inginkan dari perbincangan kita pada siang ini Pak Andi? Jadi harapan saya bercerita dengan Pak seperti ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, sehingga nanti siswanya ini ketika belajar dengan saya itu semangat, aktif, dan nilainya juga bagus. Itu harapan saya terkait dengan masalah yang saya ceritakan ini. Begitu Pak. Oke, baik Pak Andi. Dari pengamatan Bapak, kira-kira apa penyebab dari permasalahan yang Bapak temui tersebut? Saya berpikir begini, memang saya sadari mungkin ini salah saya juga, bahwa banyak yang menjadi temuan saya, di mana saya itu perlu mempersiapkan diri juga dalam mengajar, di mana perangkat saya juga belum maksimal, dan gaya belajar yang saya terapkan juga makanya itu aja menonton. Jadi itu mungkin yang menjadi masalah yang saya hadapi ini, sehingga murid-murid ini kurang semangat belajar dari saya. Jadi asik sendiri, ngobrol sendiri, kadang juga cuek-cuek temannya gitu. Jadi saya pikir itu salah yang harus saya atasi. Jadi menurut Pak Andi, kemungkinan penyebabnya datang dari Pak Andinya sendiri gitu ya, mungkin dari kesiapan perangkat ajar yang belum memadai, mungkin dari gaya belajar Pak Andi yang belum maksimal gitu ya. Oke, baik Pak Andi, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin dicapai terkait kondisi murid yang kurang memperhatikan ataupun kurang mengikuti pelajaran Pak Andi? Kondisi ideal seperti apa? Jadi kondisi yang memang saya harapkan itu ketika belajar dengan saya, anak-anak itu tertib, anak-anak itu sering bertindak aktif, bertanya, aktif berkomunikasi ketika ada waktu disuruh untuk berkomunikasi. Kemudian lingkungan yang di dalam kelas itu juga kondusif, tidak ribut, tidak kacau itu istilahnya. Jadi dengan suasana yang nyaman, suasana yang enak di dalam belajar. Saya juga merasa enak untuk menyampaikan materi, terutama kan kalau materi kimia ini kan soalnya lumayan lah menurut pengalaman saya, bahwa anak memang kurang kalau masalah nilai. Jadi dengan kondisi yang enak, nyaman, itu dalam belajar juga enak. Saya pikir juga mendukung terkait dengan keaktifan mereka, sehingga dengan
Dari kondisi sekarang, bukan kondisi yang sekarang ini, Iya. misalkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang sekarang itu di nomor berapa? Ya, kondisi sekarang ini kira-kira 5. 5 ya Pak Andi ya? Ya. Oke, 5. Kira-kira berdasarkan pengamatan Pak Andi, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut Pak Andi? Jadi saya berpikir begini, kita harus menerapkan cara baru untuk melakukan pembelajaran di kelas. Rencana saya ingin melakukan metode yang berbeda, di mana awalnya saya itu suka atau sering menggunakan metode ceramah. Jadi saya ingin menerapkan variasi dalam pembelajaran. Apalagi kalau saya mengajar ini itu saya rencana ingin melakukannya praktek dengan mereka berbanyak proyeknya lah seperti itu. Kemudian saya harus juga menyiapkan pembelajaran perangkat pembelajaran dengan struktural yang efektif, sehingga nanti saya kembali siap melakukan pembelajaran dengan anak dan suasana juga bisa tercipta nyaman dan anak-anak juga dengan saya itu merasa nyaman berada dengan saya. Itu rencana yang akan saya terapkan. Baik Pak Andi, sebelumnya Pak Andi menggunakan metode ceramah ya. Ya. Terus sekarang rencananya mau memperbanyak praktek gitu kan Pak Andi, mengubah metode dengan memperbanyak praktek ataupun melakukan produk kegiatan yang ada produknya gitu ya. Iya. Oke, baik Pak Andi. Kira-kira nih ada nggak metode lain selain itu yang lebih spesifik untuk memotivasi anak agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran Pak Andi dengan baik? Kira-kira ada nggak metode lain selain itu? Ya, jadi di samping saya menerapkan pembelajaran yang bervariasi, metode yang bervariasi, saya juga ingin membuat karya-karya yang inovatif terkait dengan media pembelajaran, seperti nanti dalam pembelajaran saya harus membuat video pembelajaran yang bisa dipresentasikan dengan guru. Saya pikir dengan teknologi juga mereka lebih antusias dan lebih semangat di dalam mengikuti pembelajaran saya. Dengan melakukan variasi tersebut, saya yakin anak-anak yang saya didik ini tertarik lah gitu. Dan untuk menguatkan ini, rencana saya ingin bersama dengan mereka sejawat. Saya pikir mereka juga paham masalah saya belajar terutama di pelajaran kimia. Berarti Pak Andi juga akan melibatkan teman sejawat gitu ya, berkolaborasi. Ya, rencana saya begitu Pak, berarti bahwa sejauh ini nanti kita kolaborasi untuk membuat proyek-proyek yang mendukung pekerjaan siswa sehingga siswa ini merasa termotivasi untuk belajar kimia. Ini Pak Andi, kira-kira nih Pak Andi ya, dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi ideal melalui metode yang sudah Pak Andi jelaskan tadi, kira-kira berapa skalanya? Ya, harapan saya nanti ketika saya menerapkan pembelajaran ini, skalanya itu dari kira-kira sekitar 8. Itu harapan saya meningkat menjadi 8 secara perlahan, meskipun tidak langsung menjadi 10, karena memang kita juga perlu perubahan secara berjenjang, sehingga harapan ke depannya sih begitu. Oke, baik Pak Andi. Kira-kira menurut Pak Andi, apa rencana Bapak setelah percakapan kita hari ini? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar permasalahan Bapak tadi bisa teratasi? Baik Pak, seperti
Langkah yang akan saya lakukan, di mana saya harus juga melakukan komunikasi dengan pimpinan tempat saya kerja, yaitu kepala sekolah. Jadi dengan seperti itu saya konsultasi masalah saya ini, sebagai pimpinan mungkin ada juga masukan yang bisa diberikan kepada saya itu, dengan nanti saya akan melakukannya dan menerapkannya untuk kedepannya seperti apa, sehingga minat dan motivasi siswa ini sering waktu bisa meningkat. Oke Pak Andi, ini Pak Andi, kira-kira nih Pak Andi, komitmen apa yang dapat Pak Andi lakukan agar rencana tadi yang sudah Pak Andi jabarkan dapat berjalan dengan baik? Ya, tentu hal yang harus saya lakukan dan komitmen saya itu, yang pertama saya memulai dari diri sendiri dulu, bagaimana membuka diri terhadap pengetahuan terkait dengan pembelajaran virtual. Kemudian dengan seperti itu juga saya harus belajar dengan bertanggung jawab, membuat media-media yang kreatif dan inovatif, hingga nanti mendapatkan dukungan juga dari pimpinan di tempat saya kerja, sehingga nanti dengan kerjasama ini saya mampu membuat minat dan motivasi siswa di dalam belajar ini itu menjadi lebih baik. Oke Pak Andi, berarti Pak Andi selain pengen mendapatkan dukungan dari teman sejawat, Pak Andi juga perlu dukungan dari pihak sekolah ya. Ada lagi dukungan selain itu Pak Andi? Tentu harapan saya juga nanti ada juga fasilitas yang memadai untuk mendukung kreativitas saya ini, terkait dengan dukungan IT dan sehingga nanti media yang saya buat ini bisa diterapkan langsung dengan murid saya. Oke Pak Andi, dari percakapan kita ini Pak Andi, rasanya ini sudah banyak sekali rencana dan solusi yang telah Pak Andi jabarkan tadi, dan apa yang telah direncanakan Pak Andi tadi sepertinya banyak yang bisa Pak Andi lakukan. Semoga rencana yang Pak Andi jabarkan tadi dapat berjalan dengan baik ya. Kemudian Pak Andi, bagaimana perasaan Pak Andi setelah percakapan kita hari ini? Ya, luar biasa sekali Pak. Berarti ternyata setelah saya ceritakan masalah saya ini, saya merasa lega sedikit. Ada solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya mendapatkan solusi yang terbaik, dan ternyata solusi itu saya juga yang memunculkannya. Saya yakin dengan solusi-solusi yang saya dapatkan tadi hasil dari cerita saya dengan Pak Koci ini bisa saya terapkan ke depannya, sehingga nanti ini juga membuat kinerja saya lebih baik lagi. Oke, saya yakin Pak Andi bisa menerapkan rencana-rencana yang telah Pak Andi jabarkan tadi dan menjadi solusi buat Pak Andi atas permasalahan Pak Andi sendiri. Mungkin Pak Andi, program kita hari ini ya. Terima kasih Pak Perti sudah memberikan pencerahan dengan saya, sangat luar biasa sekali. Saya harapkan saya dengan saya juga saya bisa melakukannya untuk depannya, sehingga bisa lebih baik lagi dan siswa menjadi semangat lagi belajar dengan saya. Mantap Pak Andi, sama-sama. Yakin Pak Andi bisa. Selamat siang Pak Tuti. Selamat siang Pak Teko. Tadi saya sudah menyaksikan sendiri antara coaching sama coacher yang sudah Bapak lakukan. Saya selaku observer, selaku pengamat, ternyata Bapak rasa saya sudah sesuai dengan tujuannya. Terus ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Tuti. Apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator ketercapaian yang sudah dilakukan dari pelaksanaan coaching tadi? Oke, Pak Teko. Saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kompetensi inti saya mendengarkan dengan aktif,
Dan juga tadi saya juga mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kompetensi inti yang saya kembangkan Pak Joko adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh yang mana coach tadi merasa ada sedikit unek-unek. Seharusnya tadi saya melaksanakan teknik stop Pak Joko. Teknik stop agar coach merasa rileks dan coach bisa menggali ide-idenya untuk menemukan solusi atas masalah ini sendiri. Ya, siap Pak Toti. Tadi yang saya dengar rentetannya udah pas sekali, udah mantap untuk menjadi seorang coach. Jadi Bapak udah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Tadi saya lihat kayaknya setara, berarti sama antara coach dan coachnya. Terus proses kreatif. Pak Toti juga menggali dari coach tentang permasalahan-permasalahan, tentang pertanyaan-pertanyaan yang Pak Toti berikan juga sangat-sangat berbobot sehingga coach juga bisa menyelesaikan permasalahannya. Terus Pak Toti juga tentang kompetensi inti yang diterapkan juga, Pak Toti itu menjadi pendengar yang aktif. Dari setelah coach menyampaikan, Pak Toti juga memberikan arahannya. Terus Pak Toti juga selama saya melakukan observasi terhadap coach dan coach itu sudah sesuai dengan alur tirta. Pertanyaan kedua dan yang terakhir Pak Toti, terus kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coach tadi? Oke, seperti yang tadi saya utarakan Pak Joko, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak Joko. Iya. Kehadiran penuh yang mana coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu ya. Seharusnya tadi saya melaksanakan teknik stop. Teknik stop di sejenak agar beliau lebih merasa rileks, sehingga dengan begitu saya yakin beliau akan bisa menggali potensi, menggali ide-ide untuk menemukan solusi dari masalah beliau. Ya, menggunakan teknik stop biar pikiran flow untuk menyampaikannya Pak Toti. Benar sekali. Ya, terima kasih Pak Toti. Inilah hasil observasi yang sudah saya lakukan terhadap coach dan coach. Hasilnya luar biasa baik. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Toti. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini sangat baik Pak Toti. Mantap. Pak Andi siap jadi coach yang ini? Siap. Oke. Oke Pak Andi, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian ya, yang mana nanti Pak Andi akan menerapkan paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching. Di sini juga saya lihat kompetensi inti yang ingin dicapai oleh Pak Andi adalah kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kira-kira Pak Andi siap dengan rubrik ini? Siap. Oke, baik Pak Andi. Dari tiga kompetensi ini, kompetensi manakah yang ingin dikembangkan oleh Pak Andi? Baik Pak Toti, terima kasih. Jadi dari beberapa kompetensi yang ada, saya ingin mengembangkan kompetensi inti kehadiran penuh. Ini saya. Berarti yang ingin dikembangkan Pak Andi adalah risetnya, Ya, kehadiran penuh. kehadiran penuh. Pak Andi, kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan apalagi? Apakah hanya kehadiran penuh atau ada yang lain lagi? Ya, selain present, saya juga ingin mengembangkan mendengarkan aktif. Mendengar aktif juga. Ya, Oke, baik. Berarti itu nanti yang akan dinilai ya Pak Andi ya. siap.
Kemudian Pak Andi, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa? Jadi indikator yang menjadi penilaian saya dalam coaching ini adalah coach itu mampu menyelesaikan masalahnya dengan mencari solusi dari diri sendiri. Oke, baik Pak Andi. Semoga nantinya Bapak bisa melaksanakan coaching ini dengan lancar dan baik ya Pak Andi ya. Siap. Oke, semangat Pak Andi. Siap. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Ya, sore Pak Andi. Gimana nih kabarnya? Aduh, Pak Andi, kabar sih baik-baik saja ya Pak Andi. Dalam apa nampak dari luar saja saya bahagia, tapi di dalam hati rasanya aduh tidak bisa dibayangkan ini. Gimana nih? Ada yang mau diceritakan terkait yang mau kita diskusikan hari ini? Ya, sebenarnya saya ingin bercerita panjang memang kepada Pak Andi. Mungkin Pak Andi bisa memberikan solusi kepada saya. Gini Pak Andi, saya di sekolah itu kan ngajar kejuruan. Ya, kebanyakan saya itu berada di lapangan. Pak Andi tahu sendiri cuaca akhir-akhir ini sangat panas sekali. Itu disebabkan apa? Katanya sih El Nino yang saya dengar. Tapi cuaca ini memang akhir-akhir ini panas sekali. Kalau saya bandingkan kurang lebih sama seperti di Surabaya, panasnya. Jadi anak-anak ketika olahraga suruh turun ke lapangan aja pasti alasannya panas Pak. Olahraga yang lain aja Pak di dalam kelas. Padahal kan kalau olahraga kan harus di lapangan. Itu yang saya membuat. Ada beberapa sekali turun ke lapangan, ada beberapa yang turun, ada yang beberapa juga yang tidak mau turun sama sekali. Padahal saya lakukan berbagai cara Pak Andi, membujuk mereka. Tidak mungkin saya teriak-teriak marah-marah yang saya lakukan Pak Andi. Tapi ada juga siswa saya juga malah malas juga untuk menggunakan pakaian olahraga. Padahal kalau kita olahraga kan dia harus lengkap. Itu yang saya jadi bahan pertanyaan dari saya sendiri. Kok bisa seperti ini? Jadi muridnya ini dengan situasi sekarang ini, situasi yang panas, dengan alasan itu mereka malas untuk turun ke lapangan dan ada yang tidak menggunakan seragam olahraga, itu ya. Jadi apa nih tujuan yang ingin Pak Joko harapkan terkait dengan diskusi dengan saya? Harapan saya siswa tersebut bisa mengikuti olahraga dengan aktif, bisa menggunakan pakaian olahraga dengan tertib, bisa mengikuti pembelajaran olahraga dengan tertib. Itu yang ingin saya harapkan. Nilai rapuhnya tinggi, baik psikomotor, daya geraknya, baik kognitifnya, daya pikirnya itu seimbang, bisa berjalan dengan baik. Jadi itu yang saya inginkan Pak. Jadi kalau misalnya mereka sudah mampu melakukan aktivitas sehari-hari, itu pasti dia akan juga lagi. Ya, jadi dengan kondisi seperti itu, dengan harapan seperti itu, apakah ini ada yang sudah pernah dilakukan terkait dengan masalah yang dialami itu? Apakah Pak Joko pernah mencari solusinya terkait dari apa yang Pak Joko alami ini? Ketika saya ngajar olahraga itu saya memberikan mungkin ini juga kekurangan. Saya memberikan pembelajaran olahraga. Ketika olahraga kebanyakan saya
baik, tidak ada pemanasan, terus tidak ada intinya kegiatannya, terus tidak ada keinginannya. Ya seperti itu yang saya lakukan tadi, mungkin dari awal itu yang saya berikan. Jadi hal itu menyebabkan masalah ya sendiri itu Pak Joko. Begini Pak Joko, dari skala 1 sampai 10, kira-kira nih kondisi yang Pak Joko alami saat ini di skala berapa? Yang saya alami dari skala 1 sampai 10 pagi tentang kondisi awal siswa itu saya perkirakan di angka 5 Pak. Angka 5. Jadi dari skala 1 sampai 10 kondisinya saat ini di skala 5. Ini menurut Pak Joko nih, ada nggak cara untuk mengatasi masalah itu? Ada beberapa cara, yang ini masih ada di dalam benak saya. Jadi untuk menarik minat mereka supaya bisa ingin berolahraga dengan baik, itu saya harus menggunakan beberapa media pembelajaran yang menarik bagi mereka. Terus saya juga memberi pembelajaran dalam bentuk permainan. Kalau misal mereka sudah bermain, saya rasa pembelajaran olahraga apapun pasti mereka tertarik, walaupun kondisi suasananya panas, terik, dan segala macam. Itu rasa saya bisa diatasi. Terus saya juga ingin masih ada di pikiran saya juga, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE emosional mereka. Jadi itu yang saya ingin ke depannya. Ya, jadi Pak Joko rencananya ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dengan diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional. Iya Pak. Baik Pak Joko, jadi selain itu apa rencana-rencana yang ingin Pak Joko terapkan lagi selain daripada cara-cara yang disampaikan tadi? Ada nggak rencana lain yang menurut Pak Joko ini bisa dilaksanakan di sekolahnya saat ini? Rencana lain, saya Pandi, saya untuk meningkatkan kemampuan diri saya harus mungkin banyak konsultasi supaya meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan masukan. Di samping keinginan saya untuk mempersiapkan modul ajar, selama ini saya tidak pernah menyiapkan modul ajar secara baik. Mungkin permasalahan awal saya di situ Pak. Kalau misalnya saya menyiapkan modul ajar, terus media ajar saya siapkan, kemungkinan anak-anak akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran walaupun suasananya panas tadi. Ya. Jadi rencananya nanti Pak Joko akan membuat modul ajar yang inovatif, begitu dengan diintegrasikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Keinginan saya itu Pak. Ya. Selain ini Pak Joko, selain dari apa rencana-rencana yang telah Pak Joko inginkan tadi, kira-kira nih siapa yang ingin diajak Pak Joko untuk melakukan kolaborasi? Apakah ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu Pak Joko untuk melakukannya? Saya akan mencoba, karena saya ini orangnya tertutup mungkin. Saya tidak bisa membuka diri. Saya akan merubah itu. Mungkin saya akan berkolaborasi dulu dengan teman sejawat. Kebetulan dengan kawan-kawan PJK, dalam komunitas PJK, dan juga komunikasi dengan rekan sejawat di sekolah, agar bisa meningkatkan kemampuan saya dalam
melaksanakan pembelajaran di sekolah. Banyak kemungkinan hal-hal yang saya tidak tahu, banyak hal yang kemungkinan saya harus belajar. Saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus terkait modul ajar saya, terus saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Itu yang bisa. Oke, baik. Dari beberapa rencana, ide dan solusi yang telah disampaikan diceritakan tadi, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, tingkat ketercapaian, tingkat keberhasilan yang Pak Joko inginkan ada di skala berapa? Saya ingin sebenarnya sampai 100. Wah, Ya, tapi ini kan baru rencana saya. iya. Tapi target itu saya tidak muluk-muluk. Target saya yang sebenarnya ya antara 80-90, kalau sudah tercapai itu sangat baik. Itu yang ingin saya capai ke depan. Jadi sangat luar biasa sekali Pak Joko, apa yang menjadi target dan keinginan Pak Joko ini bahwa murid-muridnya nanti benar-benar aktif di dalam belajar, semangat di dalam belajar, apalagi di pelajaran PJOK mereka lebih tertarik lagi, sehingga nanti tingkat ketercapaian yang tadi yang dalam direncanakan tadi benar-benar terlaksana secara penuh dengan hasil yang maksimal gitu ya. Harapan saya seperti itu, Pak. Ya, dari apa yang kita perbincangan tadi sudah ada ya solusinya dari masalah yang sudah diceritakan tadi, begitu Pak Joko sudah menemukan solusinya ya? Iya, sudah ketemu kayaknya solusinya, Pak. Iya. Berarti selama ini saya kurang terbuka kayak. Iya. Coba dari dulu saya cerita sama Pak Andi, mungkin udah ketemu dari dulu permasalahan. Saya udah menemukan sendiri permasalahan saya dibantu oleh Pak. Jadi gimana nih perasaannya saat ini? Aduh, udah merasa lega Pak Andi, udah kepalanya rasa berat tadi, tapi udah ketemu Pak Andi dengan senyumnya, dengan perkataannya. Aduh, udah ketemu permasalahan itu. Luar biasa sekali Pak Joko. Jadi hasilnya tuh saya tunggu ya nanti realisasinya. Semangat Pak Joko. Siap Pak Andi, mudah-mudahan bisa terselesaikan masalah saya tadi. Saya akan coba penyelesaian yang kita cari tadi sama-sama. Saya akan coba. Tapi kalau misalnya nanti saya butuh coach lagi dari Pak Andi, takutnya tidak tersampaikan. Tapi saya yakin dengan permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya, Pak Joko, jadi rencana-rencana yang telah disampaikan tadi itu sangat berlian sekali. Saya yakin Pak Joko bisa untuk menerapkannya di situasinya Pak Joko ya. Ya. Jadi dengan durasi waktu yang singkat ini mungkin cukup dulu kali ya. Iya. Pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Andi sudah memberikan masukan yang sangat berharga bagi saya. Oke Pak Joko, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Toti. Oke, mantap tadi sudah selesai melaksanakan coaching bersama coachingnya Pak Joko ya. Ya, coaching sudah saya laksanakan, puji Tuhan sudah selesai. Alhamdulillah. Oke Pak Andi, apa yang sudah Pak Andi lakukan terkait coaching tadi? Jadi tadi saya di mana coach itu bercerita tentang masalahnya, apa yang dihadapi di sekolahnya. Jadi saya berusaha untuk mendengarkan cerita dari coach saya, dan saya yakin saya juga sudah melakukan tugas saya dengan baik dari apa yang kami bahas bersama coach tadi. Oke, mantap Pak Andi. Dari apa yang telah saya amati dari Pak Andi, Pak Andi sudah
menerapkan prinsip coaching. Pertama di situ Pak Andi sudah menerapkan kemitraan, memposisikan diri Bapak setara dengan coachingnya. Kemudian di situ juga ada berproses dengan kreatif, menggali ide-ide ataupun solusi dari coachingnya sendiri tanpa Pak Andi kasih solusi mentah-mentah gitu ya. Terus Pak Andi juga tadi saya amati telah memaksimalkan potensi coachingnya. Dan juga sehingga coachnya sendiri bisa menemukan solusi atas masalah coaching itu sendiri. Bapak juga tadi saya amati telah melaksanakan alur cerita dengan runtut dan baik, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, terus sampai ke tanggung jawab. Pak Andi juga sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh ya, gitu ya. Ada sedikit pertanyaan nih Pak Andi. Kira-kira nih Pak Andi, kompetensi apa lagi yang Pak Andi ingin kembangkan kira-kira? Tadi bahwa saya sudah melakukan kompetensi inti, yaitu kehadiran desain atau desain. Namun untuk harapan saya ke depan lagi, saya ingin meningkatkan kompetensi inti secara penuh, yaitu di mana kehadiran penuh lebih maksimal lagi, kemudian meningkatkan aktif lebih baik lagi, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa dengan baik juga. Oke, mantap sekali Pak Andi, luar biasa. Tadi saya saksikan, saya amati, mantap lah pokoknya. Selamat ya Pak Andi ya. Terima kasih Pak Toti. Oke, selamat siang Pak Andi. Selamat siang juga. Selamat siang Pak Joko. Siang Pak Andi. Baik, sudah siap kayaknya. Iya siap Pak Andi. Saya selalu siap. Oke, baik. Jadi saya jelaskan dulu terkait dari rubrik penilaian nanti ketika Pak Joko melakukan coaching dengan coaching. Di mana dalam rubrik penilaian nanti diharapkan Pak Joko bisa atau mampu menerapkan dari paradigma coaching itu sendiri, di mana dalam paradigma itu ada yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian diharapkan juga nanti Pak Joko mampu melakukan alur cerita, yaitu di mana dalam alur cerita itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, kemudian sebelum Pak Joko memulai dari proses coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, di mana nanti kompetensi inti yang ingin dicapai dalam proses coaching ini, apa yang ingin Pak Joko capai dari kompetensi inti? Kompetensi inti yang ingin saya capai, saya harus yang pertama itu mendengarkan aktif. Terus yang kedua yaitu memberi pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Mungkin itu seperti itu Pak. Baik, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, gitu ya. Jadi kompetensi inti yang lebih spesifik, kompetisi apa yang ingin Pak Joko kembangkan yang lebih spesifiknya seperti apa? Yang saya ingin kembangkan Pak Andi yaitu mendengarkan aktif, karena posisi sebagai coach kita harus mendengarkan apa yang coach sampaikan. Baik, Pak Joko. Jadi ini pertanyaan kedua, sekaligus pertanyaan terakhir juga nanti. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan inti apa yang diharapkan? Indikator ketercapaiannya saya dapat menerapkan alur
dapat menggali ide-ide agar dapat menemukan sumber masalah yang ingin saya dapatkan dari cerita si bocah tadi. Baik, nampaknya Pak Joko sudah sangat siap sekali ya, Siap. melakukan coaching ini. Jadi semangat Pak Joko. Siap Pak Andi. Mungkin cukup dulu ini dari saya. Nanti Pak Joko silakan lakukan dari apa yang di dalam logik penilaian tadi. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Siap. Baik Pak Joko. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Oke, selamat siang Pak Toti. Siap Pak Joko. Lama kita tidak ketemu nih. Ya, benar sekali Pak Joko. Kayaknya tambah berurusan Pak Toti. Inilah Pak Joko. Sebenarnya saya baik-baik aja nih Pak Joko. Cuman mungkin banyak pikiran belakangan ini Pak Joko. Oh iya. Kira-kira kalau misalnya bisa diceritakan apa tuh Pak Toti? Begini Pak Joko. Ada nih satu orang siswa Iya. kelas 9 ya sekarang ini ya. Iya. Oh kelas 9. Kelas Iya. 9. Akhir-akhir ini ada beberapa kali itu tidak masuk pelajaran saya Pak Joko. Oh, udah masuk pelajaran Bapak. Iya. Ketika saya tanya temannya, tadi ada dia datang Pak pelajaran bahasa Indonesia katanya. Terus ketika pelajaran IPA pelajaran saya tidak masuk anak itu Pak Joko. Kemana? Pusing jadi saya beban pikiran itu Pak Joko. Yang Bapak udah lakukan terhadap anak ini gimana? Pernah saya ketemu anak itu Pak Joko. Iya. 3 hari yang lalu saya tanyakan kenapa dia tidak masuk pelajaran saya, tapi dia tuh tak jawab apa Pak Joko, diam aja. Jadi saya pun tak tahu juga harus gimana nih Pak Joko. Kalau di awal pembelajaran dia pernah masuk kayaknya ya. Pernah masuk ketika udah pertengahan semester itu mulai tidak masuk kayaknya seperti itu ya. Akhir-akhir ini Pak Joko ada 2-3 kali pertemuan lah dia tidak masuk. Iya. Ketika dia masuk, apa yang Pak Doti sampaikan ketika dalam pembelajaran IPA tadi? Yang saya amati Pak Joko waktu dia masuk kemarin tuh, memang anaknya agak kurang aktif Pak Joko, agak kurang aktif, agak diam gitu di depan saya. Mungkin menurut saya anak itu pengennya suka yang bergerak, aktif. Aktif, ya. Pangan tak gimana gitu Pak Joko. Pernah nggak Pak Toti memberikan media pembelajaran misalnya yang menarik? Gitu? Pernah nggak Pak Toti lakukan? Ada beberapa kali saya menggunakan media pembelajaran yang menarik Pak Joko, dengan menggunakan slide, dengan menonton video. Saya lihat anak tuh aktif Pak Joko, aktif. Oh iya. Tapi kalau kita agak banyak ngomongnya, agak banyak ceramahnya, anak tuh suka ngelamun, bahkan agak cengengesan sendiri, agak ketawa-ketawa sendiri gitu. Tak apa dia pikiran itu Pak Joko. Gitu Pak Joko. Tapi kemarin saya sempat tanya juga dengan teman sejawat guru lain tentang keaktifan anak itu, katanya untuk pelajaran lain anak itu selalu masuk Pak Joko, selalu masuk, selalu hadir. Hanya pelajaran saya saja dan IPA yang dia tidak masuk. Apakah di dalam pembelajaran itu pernah nggak Pak Toti menggunakan metode lain? Pernah Pak Joko. Pernah saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri kan. Iya. Di situ saya melihat, saya amati dia agak tertarik Pak Joko, agak tertarik. Mungkin di situ saya kan menerapkan kinestetik gitu ya, bergerak-gerak. Ada pembelajaran yang berpindah-pindah, praktek-praktek gitu. Jadi saya amati anak itu agak tertarik Pak Joko. Gitu Pak Joko. Terus keinginan Pak Toti terhadap siswa tersebut seperti apa Pak Toti? Untuk keinginan Pak Joko
kita sebagai guru ini kan maunya aja, maunya semua peserta didik termasuklah anak itu dapat mengikuti pelajaran kita dengan baik, dapat menyerap materi dengan baik yang nantinya akan membuahkan hasil dengan nilai maupun sikap yang baik dari pelajaran yang dia terima gitu Pak Eko. Terus rencana ke depan nih untuk mengatasi permasalahan itu, kira-kira Pak Topi bagaimana caranya? Dari siswa yang tidak mau ikut pembelajaran Pak Topi tadi. Kedepannya nih Pak Joko ya. Ya. Dari yang saya amati sebelumnya kan dia aktif ya Pak Joko. Iya. Kalau kita menerapkan pembelajaran yang banyak, misalkan prakteknya, mungkin di situ kita produknya dengan melakukan praktikum gitu kan. Untuk kedepannya saya akan membuat modul ajar ataupun perangkat ajar yang bisa memenuhi kebutuhan semua murid, termasuklah murid itu tadi yang bolos itu, agar terpenuhi kebutuhannya. Dengan membuat modul ajar berdiferensiasi. Untuk membuat modul itu Pak Joko nanti saya akan berkolaborasi juga dengan teman sejawat, yang mana teman saya itu, teman sejawat itu telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik untuk saya, dan beliau saya kira berhasil Pak. Terus menyambung tadi dari skala dari awal tadi, dari skala 1 sampai 10, kira-kira permasalahan Pak Topi tadi di angka berapa? Bisa dibilang di angka 5 Pak Joko, untuk masalah tentang anak yang satu orang tuh tidak mau mengikuti perintah itu. Masih rawan juga ya, berarti karena angkanya dari 1 sampai 10, rentangnya pergoyangannya di angka 5. Terus rencana Pak Topi, rencana aksi selain yang sudah Bapak jelaskan tadi, rencana-rencana apa lagi yang Pak Topi ingin lakukan? Rencana saya Pak Joko, selain membuat modul ajar ataupun FPP berdiferensiasi, saya akan meminta dukungan teman sejawat, juga meminta dukungan kepala sekolah untuk memotivasi anak itu Pak Joko, agar kedepannya bisa hadir, bisa mengikuti pelajaran saya, tidak hanya pelajaran matematika, Indonesia, tapi juga seluruh mata pelajaran yang seharusnya bisa dipenuhi Pak Joko. Terus Pak Topi kalau berkolaborasi dengan teman misalnya, kira-kira Pak Topi itu ingin berkolaborasi dengan siapa untuk menyelesaikan permasalahan? Nah ini Pak Joko, ada teman saya rasa beliau sangat kompeten, namanya Pak Samuel. Pak Samuel ya. Saya yakin Pak Samuel itu bisa membantu saya dalam membuat modul ajar berdiferensiasi yang baik. Kemudian Pak Samuel juga bisa mengingatkan saya untuk bisa mencari referensi lain, termasuk melewati YouTube atau seminar yang bisa menambah potensi saya sebagai guru. Itu Pak Samuel itu kalau nggak salah di SMP 5 ya Pak Topi, yang badannya agak tinggi ya? Iya. Oh iya benar. Saya juga pernah ketemu Pak Topi. Dia lulusan guru penggerak juga Pak. Oh iya pantas. Iya. Nanti Pak Topi juga bisa berkolaborasi dengan beliau, karena nampaknya beliau bisa memberikan masukan kayaknya seperti itu di pembelajaran IPA kan, benar kan ya? Benar sekali. Ya. Terus selanjutnya Pak Topi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Topi lakukan? Menurut saya nih Pak Joko, mulai hari ini juga saya akan membuat
modul ajar berorganisasi yang baik. Tentunya nanti minta bimbingan dengan tadi Pak Samuel. Terus saya juga akan menghubungi kepala sekolah, termasuk juga guru BK untuk meminta saran masukan tentang anak yang tadi tidak mengikuti dari saya pribadi. Gimana nanti caranya melalui diskusi juga dengan kepala sekolah, guru BK agar saya bisa menemukan solusi untuk diri saya sendiri tentang ketidakhadiran peserta didik itu. Iya, bagus. Saya rasa Pak Toti udah menemukan jawaban dari permasalahan Pak Toti tadi. Udah banyak strategi, cara yang udah Bapak lakukan, itu rasanya udah pas untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tadi. Ya. Sekarang bagaimana perasaan Pak Toti setelah mendapatkan cara untuk menyelesaikan masalah ini? Wah, rasanya senang sekali Pak Joko, lega rasanya. Tadi rasanya di kepala ini banyak sekali pikiran tapi tidak tahu yang mana satu harus saya lakukan. Tapi setelah kita bincang-bincang, kita diskusi ini Pak Joko, rasanya rasanya saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya Pak Joko. Iya, berarti kita harus banyak-banyak diskusi yang berkolaborasi ya Pak. Iya, Toti. benar sekali Pak Joko. Ya, kayaknya udah Pak Toti udah sumringah, udah bersinar-sinar sepertinya. Berarti permasalahannya udah bisa teratasi. Ya, mungkin itu saja Pak Toti, karena ada kegiatan lain yang saya harus kerjakan. Mudah-mudahan solusi yang kita lakukan bersama dapat mengubah anak yang tidak masuk tadi. Terima kasih banyak Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Toti. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Pak. Selamat tadi proses coachingnya saya lihat berjalan dengan baik. Ya. Jadi gimana nih rasanya setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya senang Pak, karena sudah bisa membantu coaching menyelesaikan masalahnya Pak. Mereka tadi sudah menceritakan saya bersama-sama mereka menyelesaikan permasalahan yang siswa yang tidak masuk tadi. Ternyata si coachnya punya ide-ide gagasan yang bagus Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya tadi juga saya melihat luar biasa sekali apa yang dilakukan Pak Joko, di mana di dalam melakukan coaching tadi Pak Joko sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama itu kemitraan, juga terlihat sama tadi rata dengan coaching, tidak lebih tinggi daripada itu. Kemudian proses kreatif juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Kemudian Pak Joko juga sudah memaksimalkan potensi di situ. Nah, saya lihat juga tadi alur tirtanya juga kena ya, di mana sudah ada di situ disampaikan tadi tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan itu adalah tanggung jawab. Itu sudah tersampaikan tadi di dalam proses coaching. Nah, kompetisi inti juga yang dilakukan juga sudah maksimal ya, saya melihat sudah sangat baik. Nanti tinggal dilakukan lagi untuk semoga nanti tetap berlanjut proses coaching ini dengan baik. Nah kemudian nih Pak Joko, saya mau mengajukan pertanyaan terkait coaching ini. Rencana nih rencana ke depan nih kompetisi inti apa yang ingin lagi Pak Joko tingkatkan di dalam proses melaksanakan coaching ini? Yang ingin saya tingkatkan ke depan, seharusnya saya tadi menggunakan teknik stop agar si coach bisa menyampaikan semua undang-undang biar fresh, biar plong misalnya seperti itu. Cuma ke depannya saya ingin seperti itu. Baik Pak Joko, saya juga tadi memang harus
itu agak ditingkatkan lagi sehingga nanti proses kegiatan itu juga. Tapi tadi sangat bagus sekali proses coachingnya selama sendiri itu. Nah, daripada itu kegiatan ini saya pikir cukup dulu ya. Iya. Ini nanti tinggal lakukan lagi proses coaching dengan rekan-rekan guru yang lain atau dengan rekan-rekan yang memang perlu untuk dilakukan coaching. Ya, siap. Semangat ya. Siap, semangat kami sampai akhir. Ya. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Landang. Adil Katalino, Bajuraning Kasaruga, Basena Kajubata, Guru bergerak